Anak dara makan ketupat, dimakan bersama sungguhlah nikmat. Jawablah salam dengan semangat agar selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bertemu kembali dengan Ibu di pembelajaran matematika minggu ini. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga kalian sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran matematika di hari ini ya. Silahkan persiapkan alat tulis serta simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Baik, kita mulai pembelajaran di hari ini yaitu di bab 8, segi 4 dan segitiga. Kegiatan 8.1 mengenal bangun datar, segi 4 dan segitiga. Bangun segi 4 dan segitiga itu bermacam-macam, dari yang tidak beraturan sampai yang beraturan seperti persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, layang-layang, dan segitiga. Kegiatan 8.2 memahami jenis dan sifat segi 4. Segi 4 adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Sifat-sifat bangun datar segi 4. Yang pertama, persegi. Anda perhatikan persegi PQRS. Sifat yang pertama, PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SP. Dengan kata lain, keempat sisinya sama panjang. Sifat yang kedua, besar sudut B sama dengan besar sudut Q sama dengan besar sudut R sama dengan besar sudut S sama-sama bernilai 90 derajat. Sifat yang ketiga, PO sama dengan OR sama dengan QO sama dengan OS. Dan PR serta QO ini tegak lurus. Sifat yang keempat mempunyai 4 simetri putar dan 4 simetri lipat sehingga dapat menempati bingkainya dengan 8 cara. Bangun datar yang kedua adalah persegi panjang. Anda perhatikan persegi panjang ABCD. Sifat yang pertama, AB dan CD itu sejajar dan sama panjang. Jadi AB dan CD ini dia sejajar dan sama panjang. Kemudian BC dan AD juga sejajar dan sama panjang. Sifat yang kedua, besar sudut A sama dengan besar sudut B sama dengan besar sudut C sama dengan besar sudut D sama-sama 90 derajat. Sifat yang ketiga, AO sama dengan OC sama dengan BO sama dengan OD. Dan AC serta BD ini sama panjang dan juga disebut dengan diagonal persegi panjangnya ya. Sifat yang keempat mempunyai 2 simetri putar dan 2 simetri lipat sehingga dapat menempati bingkainya dengan 4 cara. Bangun datar yang ketiga adalah jajar genjang. Perhatikan jajar genjang A, B, C, D. Sifat yang pertama, A, B, dan C, D, serta A, D, dan BC itu sejajar dan sama panjang. Kemudian sifat yang kedua, sudut A sama dengan sudut C. Kemudian sudut B sama dengan sudut D. Sudut A dan sudut D bila dijumlahkan bernilai 180 derajat. Sudut A dijumlahkan dengan sudut B juga bernilai 180 derajat. Itu sudah dipelajari di kelas 7. Dia itu dinamakan juga dengan sudut dalam sepihak ya. Sudut dalam sepihak dan luar sepihak bila dijumlahkan bernilai 180 derajat. Yang keempat, trapesium. Perhatikan trapesium PQRS. Sifat-sifat trapesium yang pertama, PQ sejajar dengan SR.
Yang kedua, sudut P ditambahkan dengan sudut S itu bernilai 180 derajat. Sudut Q ditambahkan dengan sudut R juga 180 derajat. Ini dikatakan dia sudut dalam sepihak. Ya. Yang ketiga, besar sudut P ditambah besar sudut Q ditambah besar sudut R ditambah besar sudut S nilainya 360 derajat. Bangun datar yang kelima adalah layang-layang. Perhatikan layang-layang KLMN. Sifat yang pertama, KL sama dengan LM dan KN sama dengan NM. Jadi ada dua pasang sisi yang sama panjang. Sifat yang kedua, sudut K sama dengan sudut M. Dia sudut yang saling berhadapan sama besar. Kemudian yang ketiga, KM dan LN adalah diagonal layang-layangnya. Sifat yang keempat, KM tegak lurus dengan LN. Bangun datar yang keenam adalah belah ketupat. Ananda perhatikan belah ketupat ABCD. Sifat-sifatnya yang pertama, AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Keempat sisinya sama panjang. Sifat yang kedua, AC dan BD itu merupakan diagonal sumbu simetrinya dan dia saling tegak lurus. Yang ketiga, sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D. Dan itu dikatakan sudut-sudut sehadap, maka dia sama besar ya. Kemudian sifat yang berikutnya, besar sudut A ditambah besar sudut B nilainya 180 derajat karena dia sudut dalam sepihak. Begitu juga dengan yang lainnya seperti besar sudut B ditambahkan besar sudut C juga 180 derajat dan seterusnya. Kita masuk ke kegiatan 8.3 memahami keliling dan luas segi 4. Perhatikan kembali pada kegiatan 8.2 yang telah kalian pelajari. Terdapat berbagai bentuk bangun datar segi 4 yang masing-masing terdiri dari 4 sisi, 4 titik sudut, dan suatu daerah yang dibatasi oleh 4 sisi tersebut. Jumlah dari keempat sisi tersebut dinamakan dengan keliling dan daerah yang dibatasi oleh keempat sisi tersebut dinamakan dengan luas. Dengan demikian, keliling suatu bangun datar adalah jumlah panjang sisi-sisi yang membatasi bangun tersebut. Sedangkan luas bangun datar adalah suatu daerah yang dibatasi panjang sisi-sisi pada bangun tersebut. Yang pertama, persegi. Panjang sisinya S, ada 4 S-nya ya. Lalu menentukan kelilingnya, S ditambah S ditambah S ditambah S, maka menjadi 4S. Luasnya sisi dikali sisi. Yang kedua, persegi panjang. Untuk menentukan kelilingnya, P ditambah L ditambah P ditambah L. Ada 2P, ada 2L. Menjadi 2 dikali P ditambah L. Luas persegi panjang, panjang dikali lebar. Yang ketiga, jajar genjang. Menentukan kelilingnya, sisi ini A, yang atas ini juga A, ini C, yang di samping kanan juga C. Maka kelilingnya A tambah C tambah A tambah C. A-nya 2 kali, C-nya 2 kali. Maka kelilingnya 2 kali A ditambah C. Luasnya alas dikali tinggi. Yang keempat, trapesium. Menentukan kelilingnya, ini yang di samping kiri ini C, yang di kanan ini juga C ya. Maka kelilingnya A tambah B tambah C tambah C. C-nya ada 2 kali. Maka kelilingnya A tambah B tambah 2C. Kemudian luasnya, sisi sejajarnya A ditambah B
dikali tinggi, kemudian dibagi 2. Yang kelima, belah ketupat. Menentukan kelilingnya karena dia keempat sisinya sama panjang, S tambah S tambah S tambah S, maka menjadi 4S. Kemudian luasnya, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Kemudian layang-layang. A, ini juga A, yang ini B, kemudian ini juga B. Maka kelilingnya A tambah A ditambah B ditambah B. 2 kali A-nya, B-nya juga 2 kali, maka kelilingnya 2A tambah 2B, atau 2 dikali dalam kurung A ditambah B. Kemudian luas layang-layang, diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Contoh 8.10. Pak Amal memiliki sebidang tanah kosong berbentuk daerah persegi panjang di samping rumahnya. Panjang tanah 50 meter dan lebarnya 30 meter. A. Tentukanlah luas tanah Pak Amal dalam satuan meter persegi. B. Tentukanlah keliling tanah Pak Amal jika ia akan membuat pagar di sekeliling tanah kosong tersebut. Alternatif penyelesaian. Bentuk tanah Pak Amal adalah persegi panjang, panjangnya 50 meter dan lebarnya 30 meter. Maka luas tanah Pak Amal panjang dikali lebar 50 dikali 30 sama dengan 1.500 meter persegi. Kelilingnya 2 dikali dalam kurung panjang ditambah lebar, 2 dikali 50 tambah 30 sama dengan 2 dikali 80 sama dengan 160 meter. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar ya, dan selamat mengerjakan soal latihan dan LKPD yang diberikan oleh gurunya di Classroom. Bagaimana? Ananda semuanya mengerti apa yang baru saja Ibu jelaskan? Jika kalian mengalami kendala, silahkan bertanya kepada guru matematikanya masing-masing ya. Dan selamat mengerjakan tugas yang diberikan. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Ananda. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.